Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul wadil amin. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Al-hadits wa kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini dalam kajian Muslimah Al-Murabi. Ya, alhamdulillah. Dan saya ucapkan terima kasih pada Muslimah Al-Murabi dan juga kepada DKM Al-Murabi yang telah memfasilitasi acara ini dan menyelenggarakan acara ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada MC kita Teh Ain dan juga Kang Imam dan kawan-kawan. Ya. Dan juga ibu-ibu sekalian yang sama-sama hadir. Ada bapak-bapaknya, ada bapak-bapaknya juga. Baik, syukur saya kepada Allah pagi hari ini bisa kembali lagi bertemu dengan para mujahidah milenial. Ya, kenapa disebut milenial? Karena masa ini orang banyak menyebutkan milenium ketiga. Dan milenium ketiga ini adalah milenium terakhir dari peradaban manusia akhir zaman. Karena milenium ini sendiri belum tentu kita tuntas. Mungkin tidak sampai setengah milenium ketiga kita bisa berada di muka bumi ini. Betapa dekat dengan tanda-tanda yang akan terjadi terkait dengan akhir zaman, ya Bapak Ibu. Tapi kita tidak tahu kapan kiamat terjadi. Hanya Allah yang Maha tahu. Rasulullah saja tidak tahu Bapak Ibu kiamat kapan terjadi. Ya, yang Rasulullah tahu adalah kiamat itu terjadi di hari Jumat, di waktu pagi, di waktu fajar. Ya, sekarang hari apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 3 hari lagi hari Jumat. Baik, salawat dan salam selimpahkan pada uswah dan kuda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang telah mewariskan kepada kita risalah Islam, yang kita yakin dengan risalah Islam ini kita bisa mulia, ya, sebagai makhluk yang terbaik. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, perlu kita tegaskan di sini bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam kondisi yang mulia. Ya. Kalau saya tanya Bapak Ibu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mulia mana manusia dengan malaikat? Mulia manusia. Malaikat bisa mulia karena tidak punya nafsu kan. Sementara manusia bisa mulia walaupun padahal punya nafsu. Ya. Kemudian kalau kita bandingkan antara manusia akhir zaman kita dengan para sahabat, mulia mana? Mulia generasi akhir zaman. Walaupun para sahabat luar biasa amal ibadahnya, ya, tapi mereka bisa hebat karena Rasulullah berada di tengah-tengah mereka kan. Sebagaimana pertanyaan Rasulullah SAW kepada para sahabat, Ayyul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum. Mu'min mana yang menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat mengatakan, al-malaikatu ya Rasulullah. Para malaikatlah ya Rasulullah, makhluk yang hebat imannya. Maka para Rasulullah kemudian mengatakan, enggak, bagaimana malaikat tidak beriman? Wahum inda rabbihim. Mereka ada di sekitar Allah, mereka ada di sekeliling arsy Allah. Wajar mereka beriman. Ya, andaikan kita sedekat malaikat kepada Allah, tentu kita tidak akan pernah sempat berbuat dosa, Bapak Ibu. Betul? Maka kita akan mulia seperti malaikat. Wajar. Aya nama orang aya di Setrasari, tebih pisan ti Allah. Tapi Allah caket ka urang. Lalu para sahabat berkata, antum ya Rasulullah, al-anbiya wa rasul. Anda ya Rasulullah, para nabi dan rasul. Lah, bukan kami, kata Rasulullah. Kami bukan generasi yang menakjubkan imannya. Wa kaifa la nu'minu wa wahyu yunazzilu ilaina. Bagaimana kami tidak beriman kepada Allah? Wahyu turun kepada kami. Kami dikontrol oleh wahyu setiap saat. Wajar kami beriman.
Nah, para sahabat pun jadi didamelkan gitu ya. Ya ada beberapa hal yang ingin saya coret-coretkan Bapak Ibu ya, terkait dengan tahapan pendidikan anak. Kita membutuhkan kurikulum terbaik untuk melahirkan generasi terbaik karena kita menghadapi akhir zaman ya. Dan kurikulum itu kita belajar dari bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. Sampai mana tadi, Bu? Halo? Kayak Araya itu. Araya. Dugi ke mana Anda itu? Bukan para nabi dan rasul, ya, bukan para nabi dan rasul, ya. Bagaimana kami tidak beriman, wahyu turun kepada kami, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat berpikir lagi, oh, nahnu ya Rasulullah ashabuk. Kalau begitu kami ya Rasulullah sahabat-sahabat Anda, mukmin yang menakjubkan imannya. Gimana Bu? Kata para sahabat, wa kaifa tu'minuna wa ana baina azharikum. Bagaimana kalian tidak akan beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat aku memanfaatkan waktuku 24 jam. Ada yang kenal di sini? Dama Bu Dede? Masya Allah. Alhamdulillah ada yang paling jauh dari Sangkuriang ya, Bu. Masih di Sangkuriang. Tuhan tersumping. Bagaimana kalian tidak beriman, kata Rasulullah? Wa ana baina azharikum, aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat aku bagaimana aku mensiasati hari-hariku 24 jam. Kalian sudah tahu aku dekat dengan Allah dan aku dijamin masuk surga. Maka kalian bisa melihat bagaimana aku melakukan sesuatu. Ya. Antum tastati'una an tarawni kaifa kana 'amali. Ana alai wa ana nahar. Kalian bisa melihat bagaimana aktivitas aku di luar rumah, di dalam rumah. Wajar. Di antara kalian ada yang berbuat dosa, aku tegur dia, selamat dia dari ancaman neraka karena ada aku. Bingung para sahabat. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, para sahabat bukan. Ya, lalu para sahabat balik bertanya, "Famanil ladzina ajaba ilaina imanuhum?" Lalu mukmin mana yang menakjubkan imannya bagi kami ya Rasulullah? Nah, jawabannya apa? Ada yang bawa Quran? Jawabannya Quran. Ini Quran Bu ya? Quran betul? Ya, pinjam sebentar Bu ya. Kayaknya baru Qurannya nih Bu, masih utuh nih. Oh, ngambil dari situ. Alladzina ajaba ilaina imanuhum, orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita adalah alladzina yuhayyuna min ba'dikum, yaitu orang-orang yang hidup jauh setelah kalian. Artinya la yaltahiquna bi wala bikum, mereka tidak bertemu dengan aku dan tidak pula dengan kalian. Wa yajiduna suhufan, mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas. Wa yu'minuna bima fiha, dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada yang pernah bertemu Rasulullah di sini? Belum pernah. Barangkali bermimpi pernah. Apalagi bertemu ya, mimpi aja belum. Ya, sejamankah kita dengan sahabat? Tidak. Lalu dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari kitab suci ini? Dari lembaran-lembaran kertasnya. Dari mana kita tahu Islam agama kita, fitrah kita? Dan dari mana kita tahu Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul kita kalau bukan dari kitab ini? Ini peluang bagi kita untuk menjadi yang terbaik. Ya, inilah parameternya Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Allah juga ciptakan satu SOP agar kita bisa hidup sebagai manusia. Allah ciptakan kita dalam bentuk yang terbaik, Bapak Ibu. Fi ahsani taqwim. Maka demi menjaga muruah kita sebagai makhluk yang terbaik, Allah ciptakan sistem hidup yang terbaik, yaitu Islam. Hanya Islam yang bisa menopang kita dan menjaga kita agar tetap menjadi makhluk yang terbaik. Jadi fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Ibarat ikan lah, saya sering menyampaikan ini. Ibarat ikan fitrahnya di dalam air kan? Ya, karena memang habitatnya air. Ya. Maka jika ada manusia hidup di luar Islam, seperti ikan yang ada di luar air. Ada ikan yang bisa hidup di luar air? Ada Bu, ikan goreng, ikan bakar, pepes ikan. Nah, manusia nasibnya seperti itu. Jadi yakini Bapak Ibu sekalian, apapun ideologi yang diambil manusia jika bukan Islam, itu hanya akan mempercepat manusia ke dalam jurang kehancuran. Maka apapun yang diraih oleh manusia, ya, kemegahan, kehebatan, kecanggihan teknologi, sains, ya, kehebatan bangunan negara, infrastruktur walaupun hebat, ya, hebat tapi nginjem, tapi
Tidak ada artinya apa yang didapatkan manusia, suatu saat akan hancur. Ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, mencair roboh oleh sinar matahari yang sangat panas. Hanya mereka yang punya iman Islam yang bisa bertahan menghadapi gelombang dahsyat fitnah akhir zaman. Yakin Bu? Yakin. Nah, kita tahu akhir zaman ini zaman yang bukan zaman yang terbaik. Ya, karena mendekati kiamat, zaman makin buruk kata Rasulullah. Ya, ada para sahabat, para tabiin yang curhat sama sahabat, namanya Anas bin Malik. Ya. Ibu kenal sama sahabat Anas bin Malik? Enggak kenal, karena belum pernah bertemu ya. Tapi tahu kan sahabat Anas bin Malik? Kenal sama, tahu Anas bin Malik Bu? Atau kenal sama atau tahu Ibu Pak Jumin yang dari Korea Selatan? Yang itu yang sampai jadi idolanya remaja milenial. Oh enggak juga ya? Oh salah, berarti saya salah tanya. Nah, Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah yang terakhir hidup. Usianya 125 tahun, anaknya 125 orang. Anaknya 125 orang Bu. Kalau anaknya 125 orang, istrinya berapa? Ayo. Istrinya berapa? Kalau istrinya 4, 125 bagi 4 berarti 31, ada yang 32. Bisa Bu, sanggup melahirkan 32 kali? Tidak. Berarti istrinya berapa Bu? Tadi ayatnya dibacakan kan? Alhamdulillah, gini Bu Erna. Alhamdulillah, biasanya. Alhamdulillah, Bu Erna masak Bu? Alhamdulillah. Oke, wengi berarti nya ke diantosan wengi. Menuna naon Bu? Abdi pamai ka dia pasti tuang. Margi nu masakna Bu Erna raos Bu masakanna. Alhamdulillah. Baik. Nah, Anas bin Malik ini sahabat Rasulullah yang paling terakhir hidup. Pada saat itu situasi nyaris seperti kita hari ini. Pemimpinnya zalim. Ketika mereka memimpin, hanya kebijakan itu menguntungkan kelompoknya. Hanya menguntungkan hanya menguntungkan orang-orang yang dekat di lingkaran kekuasaan. Agama, dibikin kacau, carut marut. Orang yang istiqomah ditangkepin Bu. Tapi para penjahat preman dapat posisi. Ekonomi carut marut. Investor banyak yang pergi. Kenapa? Karena banyak kebakaran hutan saat itu terjadi. Intinya mereka melarikan ya. Nah, kacau saat itu. Lalu mereka curhat, fasyaqauna anil Hajjaz ila Anas bin Malik. Maka kami mengadukan ini kepada Anas bin Malik. Ya, lalu apa gimana kata Anas bin Malik? Ya, kan mereka bilang sama Anas bin Malik, "Kang Anas kumaha atuh ieu teh meuni kieu teuing." Kumaha lengserkeun tong ieu teh saha Al-Hajjaz. Jangan kemana mana Bu ya, Al-Hajjaz. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la yati alaikum zamanun illa ba'dahu asyaru minhu. Sesungguhnya tidak akan datang satu zaman, satu masa, satu tahun, melainkan zaman tahun yang akan datang lebih buruk dari zaman tahun sebelumnya. Jadi jangan berharap tahun depan lebih baik. Ya, pasti akan lebih buruk. Buruk dari sisi geopolitiknya, bahkan dari ideologinya. Karena mendekati hari kiamat, manusia yang akan lahir adalah manusia yang terburuk. Dan manusia yang terburuk di muka bumi adalah manusia yang menyaksikan kiamat terjadi. Inna syiraran nasi fil alam alladzina ja'atuhumus saa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang kiamat datang menyantroni mereka. Saat itu kita sudah tidak ada insyaallah. Karena kita sudah dicabut nyawanya duluan. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, itulah kendala di hadapan kita. Tantangan bagi kita untuk mendidik generasi muda kita, untuk mendidik anak-anak kita. Baik, ada satu pandangan yang cukup bagus ini dari seorang pengamat akhir zaman yang bernama Majid Kailani. Kok nggak ada ya? Nah, ini dia. Bapak Ibu rahmati Allah, Ibu-ibu rahmati Allah. Majid Kailani mengatakan, beliau membagi fase dari Rasulullah ke kita itu menjadi 3 fase ya. Kalau saya di sini kejepret nanti Bu. Sebentar Bu, biar saya nggak kejepret Bu. Di mana saya? Ibu-ibu nanti sayanya kejepret Bu. Sok atuh saya di sini. Nah, jadi nggak kejepret.
Tapi kamera harus nyorot saya kan biar saya viral, Ibu. Baik, Ibu rahmati Allah. Periode pertama adalah periode sehat. Disebut periode sehat karena tolok ukur yang berkembang saat itu atau loyalitas manusia saat itu berporos kepada ketakwaannya kepada Allah. Loyalitas manusia mengarah kepada iman dan Islam mereka. Jadi seseorang, tolok ukur yang beredar di tengah-tengah masyarakat, seseorang dikatakan mulia, dihormati karena ketakwaannya, karena imannya mereka kepada Allah. Ini periode sehat. Nah, periode ini diwakili oleh Rasulullah dan para sahabat karena memang mereka adalah generasi yang terbaik. Allah memberikan penghargaan pada mereka kan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Padahal para sahabat itu tadinya jahiliyah kan? Jahiliyah. Sebelum Islam datang, mereka jahiliyah. Dan mereka adalah gambaran prototipe generasi manusia yang paling bejat di muka bumi. Mereka ada di titik nadir. Tapi begitu Islam menyentuh mereka, begitu tauhid menyentuh mereka, 23 tahun mereka berubah dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kurikulum ini yang kita butuhkan. Bagaimana Rasulullah bisa merubah para sahabat yang tadinya jahiliyah menjadi khairu ummah? Kita sangat membutuhkan kurikulum ini. Kenapa? Karena manusia hari ini, situasi hari ini tidak lebih jahiliyah daripada zaman dulu, bahkan lebih jahiliyah dari zaman para sahabat. Ada tidak LGBT di zaman para sahabat ketika jahiliyah? Tidak ada. Zaman sekarang ada LGBT, Bu. Berarti ini lebih hancur, lebih buruk daripada jahiliyahnya para sahabat. Nah, tetap kita membutuhkan kurikulum Rasulullah membina para sahabat. Kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Berarti Islam sudah menyajikan. Jangan khawatir. Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, ma taraktukum syai'an ba'di alladhi yuqaribukum ilallah wa yudkhilukum jannata illa qad amartukum bih. Tidaklah aku tinggalkan satu urusan pun yang membuat kalian dekat dengan Allah, ya, dekat dengan Allah dan membuat kalian masuk ke dalam surganya Allah, melainkan aku sudah memerintahkan dan mencontohkannya. Nih contohnya, ambil, lakukan, yakini, amalkan. Wa ma taraktukum syai'an ba'di alladhi yubaidukum anillah wa yadkhilukum nara illa qad nahaitukum anhu. Dan aku tidak meninggalkan satu urusan pun yang membuat kalian terjerumus ke dalam neraka karena jauh dari Allah, melainkan aku sudah melarangnya. Jangan diambil, jangan diyakini, jangan diamalkan. Fatsrukuh, tinggalkan. Jadi apapun yang kita butuhkan sudah Rasulullah wariskan. Maka jangan sampai mengatakan ada konsep lain selain daripada apa yang diajarkan Rasulullah. Fitnah itu. Contohnya apa? Islam Nusantara. Ya, kapaus patikan, suntangan, ulama ditajong. Nah, itu Bu, Islam Nusantara. Baik, Ibu rahmati Allah. Ini periode sehat ya. Periode yang kedua adalah periode sakit. Disebut periode sakit karena loyalitas manusia tidak lagi berporos kepada ketakwaan kepada Allah. Tidak lagi berporos kepada risalah Islam. Tapi tolak ukur yang berkembang saat itu adalah bergeser kepada kekuasaan. Sepeninggal Rasulullah terjadi ikhtilaf, perselisihan di antara para sahabat terkait dengan kekuasaan. Karena saking banyaknya orang-orang munafik di lingkaran Rasulullah SAW. Bukan di zaman sahabat saja, di zaman Rasulullah orang munafik banyak. Makanya turun surat Al-Munafikun karena menyebutkan betapa banyaknya orang munafik sekitar Rasulullah. Makanya ada surat Al-Munafikun. Contohnya siapa Bu? Abu Janda keceletot. Abu Janda mah zaman ayeuna ya. Siapa Bu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada munafik i'tiqadi ya. Baik. Nah, maka tolak ukur yang berkembang di tengah masyarakat, seseorang dihormati, seseorang dimuliakan karena kekuasaan. Ya. Dan atau dekat dengan penguasa. Dan pada saat itu lumrahnya adalah apabila berkuasa kaya raya. Betul? Persis zaman sekarang. Nah, ini periode sakit. Nah, periode ini diwakili oleh zaman Mulkan, dimulai dari dinasti Umayyah sampai Turki Utsmani. Ya, walaupun tidak semuanya buruk, masih ada kelompok atau penguasa yang tetap menjalankan Islam. Masih tetap ada. Cuma dominannya yang seperti ini. Yang ketiga adalah periode kematian. Sehat, sakit, mati.
Disebut periode kematian karena loyalitas manusia sudah jauh menyimpang. Jangan lagi tidak pada risalah, tidak kepada risalah. Dan bukan hanya kepada kekuasaan, tapi juga kepada materi dunia. Pada saat itu betapa besar ketergantungan manusia kepada materi, kepada harta dunia. Ya, warna kehidupan saat itu adalah hedonis materialistis. Ya, loyalitas manusia tidak lagi kepada Allah Azza wa Jalla, tidak lagi pada Islam, bahkan takut mengamalkan Islam. Ya, maka manusia menyembunyikan imannya, dan yang tampak dominan di mana-mana adalah hedonis materialis. Harta kekayaan, bahkan kaum wanitanya atau seseorang menjatuhkan harga dirinya demi dunia. Nempi kelek dikit-gitu buhnya, you tinggal ikut. Masya Allah. Maka harga dirinya seharga produk yang dipromosikannya. Betul? Betul tidak? Betul tidak, Bu? Ya, dieksploitasi itu kaum wanita. Ini hedonis, materialis. Dan ini digambarkan dengan periode siapa? Periode kita Mulkan Jabarian, dan kita hidup di periode kematian. Dapat kita bayangkan ya Ibu, dahsyat sekali kendala kita untuk membentuk generasi akhir zaman. Tapi alhamdulillah kita punya kurikulum yang dahsyat, Al-Quran. Ya. Di sini saatnya kita bermain keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah dan Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan di dalam kitab Riyadus Shalihin, Kitabul Fadail. Ibu-ibu kenal kitab Riyadus Shalihin? Tahu kitab Riyadus Shalihin ya? Enggak. Ibu-ibu faham tahu RUU P KS KUHP? Dibandingkan kaninya deh. Ibu-ibu rahmati Allah, Rasulullah SAW di dalam kitab itu Riyadus Shalihin karya Syekh An-Nawawi, di dalam Kitabul Fadail, kitab keutamaan, bab fadlu qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah ada dalam hadisnya itu mengatakan, Inna Allah yarfu bihadal kitab aqwaman wa yadau bi akharin. Allah akan memuliakan satu kaum, satu bangsa atau siapapun dengan Quran ini. Siapa yang meyakini Quran ini, mengamalkannya dan mengajarkannya, dia akan mulia. Inilah kurikulum yang merubah para sahabat dari jahiliyah menjadi khairul ummah. Betul. Ya. Kemudian wa yadau bi akharin, dan Allah akan menghinakan seseorang dengan Al-Quran. Ketika Quran ini ditinggalkan, apalagi diyakini dan diamalkan, maka dia akan hina. Baik, boleh saya cerita tentang Pak B.J. Habibie? Boleh Bu ya? Ya, Baharudin Yusuf Habibie. Saya teringat cerita ayah saya. Ya, ayah saya bercerita tentang Pak B.J. Habibie di detik-detik terakhir kehidupan ayahnya. Ketika Pak Soeharto berkunjung ke rumah ayah Pak B.J. Habibie, ayahanda Pak B.J. Habibie ini bilang, Pak Presiden, aku tidak punya harta untuk bersedekah, berwakaf demi negeri ini. Negeri ini butuh orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Butuh dorongan dari siapapun untuk membangunnya. Tapi aku tidak bisa berkontribusi lebih daripada yang saya mampu, apalagi dari segi harta. Tapi aku punya Habibie nih, dia aset buat bangsa kita. Aku wakafkan dia untuk bangsa ini. Nah, itu yang disampaikan oleh ayahnya Pak B.J. Habibie. Pak Presiden Soeharto mengatakan, ya ini sudah lebih dari cukup. Dia akan saya posisikan di tempat yang benar sehingga dia mampu berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Betul kan? Amanah itu dijalankan. Nah, maka memang benar Pak B.J. Habibie ini luar biasa secara sains dan teknologi. Beliau paling cerdas ya. Ada satu trouble dalam pesawat, ketika ketinggian tertentu pesawat itu retak dia tidak bisa aman karena tekanan tertentu itu membuat sayap pesawat belah, ya, retak, sehingga harus turun dan menyelamatkan diri. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini kecuali Pak B.J. Habibie di seluruh dunia. Maka beliau dijuluki Mr. Crack, Mr. Retak. Karena cuma dia yang bisa menyelesaikan bagaimana keretakan pesawat di titik tertentu, sekian ribu kaki. Tapi dia ternyata awalnya beliau bukan orang yang tercerdas di dunia. Ketika beliau kuliah di Jerman, ya,
Ibu-ibu Jerman, saya juga dulu di Jerman. Cuma bedanya sedikit. Kalau Pak B.J. Habibie di Jermannya di Jerman Aachen Jerman. Kalau saya di Jalan Jenderal Sudirman, Bu. Disingkat Jerman. Nah, beliau ini ketika datang ke sana itu sebagai terbaik dari Asia. Di TB-nya aja kuliahnya loncat-loncat. Ringkas cerita, saat awal kuliah itu beliau tidak ranking 1, ranking 3. Dan yang ranking 1, ranking 2 orang Yahudi, laki perempuan. Nah, penasaran kok mereka kenapa nggak bisa aku kalahkan? Aku ini terbaik di Asia. Dan aku lihat ujian aku biasa, tapi kok mereka lebih baik ya? Kenapa gitu? Penasaran Pak B.J. Habibie, nanya sama mereka. Ya, kalian lebih baik daripada aku selama setiap ujian. Kenapa sih? Apa sih rahasia kalian? Mau dong kalian berbagi untuk saya? Oh, no Rudy. Namanya Rudy, panggilnya Rudy kalau di sana. This is our secret. We will never tell our secret to anybody. Does even you? No. Ya, gitu berani bahasa Inggris teteh? Gaya Ustaz balaga. Maka kemudian apa yang terjadi? Lama kelamaan karena terus bertanya, akhirnya jujur. Dua orang Yahudi ini penasaran. Kita penasaran deh. Kalau kita kasih tahu rahasia kita, kira-kira apa pengaruhnya? Ya, yuk kita coba aja. Akhirnya keduanya sepakat memberitahukan Pak B.J. Habibie apa rahasia mereka sehingga mereka menjadi ranking 1, ranking 2 di Jerman. Rudy, come here. Ada apa? Ya, dia lah orang ngobrol. Akhirnya cerita dia. Rahasia kami kenapa kami selalu menjadi yang terbaik. Walaupun ini rahasia kami, tapi kami ingin tahu apa pengaruhnya iman. Allahu Akbar, punten Bu. Masya Allah. Ibu dijauhkan aja tuh. Ibu nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa Ibu, aman. Masya Allah. Ya. Anak-anak memang ini mereka haknya Bu. Begini salah satu cara pendidikan anak Bu. Hadirkan mereka di aktivitas kita agar mereka membaca. Karena usia anak seperti itu kan jadi komentaran. Anak ini ada anak yang paling cerdas Bu. Tahapan pertumbuhan manusia yang paling cerdas adalah usia 0 sampai 5 tahun. Di mana mereka akan merekam semua apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka saksikan. Dan apa yang mereka sentuh dengan hati mereka. Itu akan terekam. Dan ini saat yang paling prinsipil dalam karakter building, pembentukan karakter anak. Maka jangan dimarahi mereka. Upayakan emosi. Maka pada saatnya nanti karakter mereka akan menjadi pemarah. Kita maafkan alhamdulillah. Ya, semua kita tunggu dengan baik. Nah, ini ada papan tulis ya insyaallah. Nanti kita bahas usia anak belum jadi sampai hamil. Usia 0 sampai 5 tahun, usia 6 sampai 12 tahun, usia 13 sampai 17 tahun. Apa yang harus kita berikan pada anak-anak kita? Nah, kurikulumnya adalah kurikulum Quran. Baik, kembali tadi pada kisah siapa Bu? Kayaknya prolognya panjang. Ting. Pak B.J. Habibie. Sampai mana tadi Bu? Orang Jerman. Rahasia kami adalah kami bangun di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir kami bangun. Lalu kami mandi. Kami segarkan diri kami. Kami bersihkan diri kami. Kami berpakai pakaian yang bersih. Di saat itulah kami membaca Quran. Hah? Kalian membaca Quran? Ya, jujur? Betul kalian membaca Quran? Yes. We read Quran. Your holy book. Kitab suci kamu. Emang kalian bisa baca Quran? Oh bisa, mau dengerin? Sini. Mau surat apa? Mau surat apa? Emang kalian hafal? Oh hafal. Surat apa katanya Bu? Al-Qiyamah, sok baca surat Al-Qiyamah. Ini pesan dari URB. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dibacain itu Pak B.J. Habibie Allahok. Oh apa Allahok bahasa Jermannya Bu? Hah? Kalian lancar baca Quran? Malu beliau. Orang Yahudi pintar baca Quran Bu. Di SMA saya punya teman Bu, namanya Marda. Bentar diedit ya. Kristen Bu.
Di SMA 9 dulu, Marda, perempuan, dia nggak keluar ketika pelajaran agama, baca Quran norolong, nari babaturan, bati babaraduk baca Quran. Ah ini Bu, mereka menguasai Quran untuk menghancurkan kita. Ternyata menguasai Quran, malu Bapak Habibie. Kenapa kalian baca Quran? Karena kami yakin ketika kami membaca Quran, ini akan menstimulus saraf kami. Sehingga saraf kami ada dalam keadaan rileks ketika mendengarkan Quran. Ibu-ibu, ketika kita mendengarkan Quran, apalagi membacanya, akan terjadi sistem metabolisme tubuh yang dahsyat. Hal itu terjadi optimalisasi sistem imun dalam tubuh kita dan optimalisasi kerja syaraf otak. Inilah kenapa Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, ini rahmatnya. Rahmat Baikuni, Bu. Allahu Akbar. This is our secret ya Rudi. Inilah rahasia kami. Just it, only it. Cuma ini. Thank you very much. See you later. Pergilah Pak B.J. Habibie. Nangis beliau di kamarnya. Ya Allah, aku kayak ditampar sama mereka. Harusnya aku yang paham dan mengamalkan itu, bukan mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi perubahan yang signifikan pada kehidupan pola hidup Pak B.J. Habibie sejak saat itu. Besoknya beliau tidak pernah lepas sepertiga malam terakhir. Beliau bangun, beliau mandi, beliau tahajud, beliau berzikir, nangis saat itu bertobat pada Allah dan membaca Quran. Itu beliau lakukan setiap hari, setiap malam. Dan apa yang terjadi? Ujian berikutnya beliau ranking 1. Terbukti kan? Tanpa diyakini mereka bisa hebat. Hanya dibaca saja mereka bisa hebat. Apalagi diyakini. Nah itulah fungsinya iman kepada Quran. Ibu-ibu yakin dengan Quran kita bisa berjaya? Yakin kita bisa menguasai dunia dengan Quran ini? Yakin? Saya tagih keyakinannya ya. Loh, kan bukan hanya ngaji Bu. Di luar kita harus mengamalkan apa yang kita kaji kan? Lalu buat apa kita ngaji kalau hanya sekedar konsep Bapak Ibu sekalian? Keburu maktan. Nah ini harus kita amalkan. Baik, nah kita lihat pendidikan hari ini Bapak Ibu. Inilah fakta kenyataan yang terjadi dalam kurikulum pendidikan hari ini. Bukan kurikulum, pendidikan hari ini. Pendidikan akhir zaman. Inilah hasilnya. Bahwa kita berada pada periode kematian. Di mana loyalitas manusia tidak lagi kepada Allah. Maka manusia hina karena pilihannya. Ya, hedonis, materialis, materi. Ketika sekolah anak-anak kita disadarkan, nak, yang rajin belajar nak, biar kamu pinter nak. Nanti kamu sekolah kerja gampang nak. Kalau kamu kerja kamu mudah cari duit nak, hidupmu aman, hidupmu bahagia. Ya, sejahtera nanti. Itu dunia yang ditanamkan. Hedonis, materialis. Makanya yang terjadi Bapak Ibu, agama disingkirkan. Mereka kehilangan sesuatu yang paling asasi yang dibutuhkan untuk menjaga mereka sebagai manusia, makhluk yang terbaik. Ya. Ini pernah kita lihat bagaimana generasi kita Muslim tapi tidak tahu rukun Islam. Iman kepada Allah, iman kepada rukun Islam. Oh, aduh. Bentar, jangan kasih tahu. Ada yang tahu nggak? Ada yang nggak boleh cek internet. Tidak, Satu. Kamu tahu nggak? Ada berapa rukun Islam? Iya, rukun Islam. Rukun Islam. Tunggu. Ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Zakat. Udah pertanyaan kedua nih loh. Zakat dan puasa. Ini gitu lah. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Iya, terus betul. Yang pertama zakat. Salah. Mana ada masuk Islam zakat dulu ya? Kamu tahu nggak? Ini bagaimana agama akan diamalkan dan akan menjadi karakter, lalu akan didakwahkan, diperjuangkan. Mereka sendiri tidak paham agamanya. Padahal agama ini penting Bapak Ibu. Sudah begitu difasilitasi hanya 2 jam per minggu. Udah gitu mau disingkirkan lagi pelajaran agama. Tidak ada dalam kurikulum. Nah ini Bu, akhir zaman. Dan ini yang terjadi sesuatu yang miris ini di sekolah ketika masa orientasi sekolah.
Apa efeknya bagi anak-anak kita? Apakah ini sejalan dengan apa yang mereka butuhkan di usia-usia mereka seperti itu? Tidak, Bapak Ibu. Hal yang ini tidak penting dan tidak perlu. Bahkan itu merusak mental mereka. Ya, merusak pola pikir mereka. Sebagai bukti ini efeknya. Maka ini yang terjadi. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaknya kamu takut ya meninggalkan anak keturunanmu yang dhaif. Khafu alaihim berarti di belakangmu. Kalau di belakang kita sedang kemana? Kita sedang berjalan menuju mana? Menuju kematian, dan kita tinggalkan anak keturunan kita di belakang. Dhaif karena rusak otaknya, kelakuannya bisa seperti binatang. Hati ayah sama hati ibu, hati kakek sama hati nenek, mana yang gak risau sama ayat itu? Karena kita harus mempertanggungjawabkannya di mahkamah hisab Allah. Kasus seperti ini banyak Ibu sekalian, bukan satu dua, banyak sekali. Saya sendiri menyaksikan. Bahkan di notabene terjadi di satu kampus yang namanya kampus Islam. Yang kedua, sekolah yang nama sekolahnya pun Islam, dan semua perempuannya akhwatnya pakai kerudung. Saya mendengar langsung dengan telinga saya. Ketika saya mau berangkat kajian, mereka sedang berkumpul, saya mau naik ojek saat itu, berjalan. Ada temannya pakai motor. Asep ke dia lah, pang menyebut, pang bejakan kasih Agus, urang geus bersih. Apa maksudnya itu, Bu? Allahu Akbar. Itu di kampus yang saya tahu, di sekolah, yang sekolah itu ada satu siswinya sudah hamil. Akhirnya ditikahkan. Kenapa saya tahu? Karena tetangga saya. Saat itu tetangga saya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah baik. Keduanya sudah hijrah. Keduanya dinikahkan dan sudah hijrah alhamdulillah. Bahkan suaminya aktif sekarang di pengajian. Itu temannya sekelas. Nah ini ibu-ibu kekhawatiran yang kita cemaskan terjadi. Ini periode kematian. Inilah kita hidup di zaman yang rusak. Kita butuh kurikulum untuk membersihkan ini. Baik, kita masih evaluasi. Ini yang terjadi belakangan ini Bapak Ibu. Ini di Garut Bapak Ibu. Menikah sesama jenis. Jadi apa yang salah dengan kehidupan kita? Nah ini kita muhasabah. Ini muhasabah kita. Ini ada sesuatu yang bagus dari Ustaz Budi Azhari ya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan menjaga beliau ya. Cukup tajam analisa beliau. Pendidikan kita, cara ngajarnya, apa yang diajarkannya, nggak tahu itu konsepnya siapa. Teori muter kan pinter nggak, soleh nggak, karena bukan konsep Nabi. Kalau konsep Nabi itu subhanallah, singkat, kurikulumnya mudah, hasilnya dahsyat. Hari ini kita kurikulum banyak, waktu banyak, kuliah sampai S1 aja umur udah 22 tahun. Lulus S1 masih bingung mau ngapain, kan nikah nggak berani, kerja masih nyari. 22 tahun Muhammad Al-Fatih jadi sultan, 23 tahun Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur, 17 tahun anaknya Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik jadi menteri, Usama bin Zaid 18 tahun jadi panglima, Abdullah bin Abbas 15 tahun jadi staf ahli negara kekhilafan Umar bin Khattab. Kita ini 22 tahun masih baru lulus S1, bingung. Jauh. Mari kita pikirkan ulang. Ada pola hidup kita yang salah, ada keseharian kita yang salah, dan itu kita masih pertahankan di anak-anak kita. Jangan diulangi. Rasul waktu duha, waktu belajar bersama sahabat, waktu yang paling panjang, dan di situ terjadi banyak hal, terjadi peristiwa, ilmu tentang ngajar, ilmu cara mengajar, apa yang diajarkan, apa yang ditanamkan, belajar di situ semua. Disitulah konsep sekolah sampai kampus di situ. Ya, gimana Bu? Agak cepat tadi Bu ya. Tapi setidaknya bisa tergambar. Kita harus melakukan koreksi total terhadap kurikulum yang diajarkan pada anak-anak kita. Tidak cukup Bu dengan kita menitipkan pada sekolah yang katanya standarnya bagus, terakreditasi A. Tapi lihat akhlak gurunya. Apakah bisa membuat anak kita kenal pada Tuhannya? Apakah bisa membuat anak kita cinta pada Nabi dan Rasulnya? Apakah bisa membuat anak kita bangga dengan agamanya sehingga dia berani untuk memperjuangkan kemuliaannya? Jadi tidak cukup dengan transfer ilmu, tapi transfer keyakinan, transfer akhlak. Jadi bukan sekolahnya dulu yang kita lihat, tapi lihat akhlak gurunya Bu. Ya. Bagaimana kita akan melarang anak kita pacaran sementara gurunya masih muda-muda sekarang dan mereka pacaran? Pulang sekolah, pulang ngajar, dijemput sama pacarnya, disaksikan sama murid-murid. Aduh ibu pulang sama doinya. Aduh ibu, dadah ibu. Ibu pegangan dong Bu. Tuh coba, itu saya dengar Bu. Nah ini, ya kita perlu rekonstruksi total tetap konsep pendidikan kita di generasi akhir zaman. Kita butuh percepatan ibu-ibu.
Karena masyarakat kita tidak lama lagi barangkali untuk menikmati dunia. Sementara kita butuh aset untuk memperjuangkan agama dan menjaga umat Islam ini agar tetap berjaya. Kita butuh kurikulum yang sangat kompatibel, cocok, dan itu Al-Quran. Ini sebuah nasihat yang sangat baik dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang tugas para ibu agar selalu diperhatikan. Ini amanah besar. Barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkannya begitu saja, berarti dia telah melakukan satu kejahatan yang sangat besar. Kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari sisi orang tua yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan mereka kewajiban-kewajiban dalam agama berikut sunnah-sunnah agama mereka, sunnah-sunnah Rasul mereka. Ibnul Qayyim Al-Jauzi, seseorang yang di usia muda banyak melahirkan karya yang luar biasa. Nah, kita butuh itu, orang-orang seperti itu. Nah, kita lihat saja ibu-ibu sekalian kurikulum mereka. Jadi, kita sudah cukup, apa yang kita butuhkan itu sudah ada. Bersyukur ibu-ibu sekalian. Kita punya Quran, kita punya sunnah Nabi Muhammad yang terbaik. Nah, kita punya contoh salafus soleh yang mereka telah membuktikan bagaimana kurikulum Quran dan sunnah diurapkan dan hasilnya luar biasa. Nah, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas. Ini anaknya Anas bin Malik, putra dari Anas bin Malik. Tadi saya sampaikan Anas bin Malik usianya 125 tahun, istrinya 4. Usianya 125 tahun, anaknya 125 orang. Semuanya menjadi tokoh yang luar biasa. Salah satunya Imam Maliki. Imam Malik itu anaknya Anas. Jadi Anas itu kalau ke atas Malik, ke bawah Malik. Ayahnya Malik, anaknya Malik. Itu Kang Anas. Ya, jadi kadinya. Maafkan. Nah, Imam Malik bin Anas itu menyatakan dalam kitabnya Al-Muwatta, "Lan tasluha amru hadhil ummah illa bima saluhat awwaluha." Tidak akan bisa urusan umat sekarang ini dibereskan, melainkan melihat bagaimana cara umat terdahulu dibereskan. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah membereskan umat. Itu tinggal kita tiru, Bapak Ibu. Tinggal kita tiru. Paling tidak hasilnya mendekati lah. Kalau sama mungkin tidak, karena beliau guru yang terbaik. Tapi kalau kurikulumnya sama, paling tidak mendekati lah. Mendekatinya pun sudah dapat kita bayangkan. Ya, Bu Umar bin Khattab nih, hasil pendidikan Rasulullah SAW. Ibu, Umar bin Khattab siapa, Bu? Sahabat Rasulullah SAW. Apa yang kita tahu dari Umar bin Khattab? Beliau ketika sebelum masuk Islam itu asyadu jahiliyah, orang yang paling jahiliyah. Sampai diceritakan beliau mengubur hidup-hidup putrinya kan, anak perempuannya. Saking taatnya pada hukum jahiliyah. Tapi begitu masuk Islam, di saat jahiliyah menjadi temannya iblis. Iblis doyan banget, oh dekat sama Umar. Tapi begitu Umar masuk Islam, iblis lari tunggang langgang. Suatu hari Umar berjalan dari arah sana, Rasulullah berjalan bersama para sahabat. Rasulullah melihat Umar berhenti dan tersenyum, Masya Allah. Lalu melihat ke arah sana, Subhanallah, Alhamdulillah. Para sahabat bertanya-tanya, ada apa ya Rasulullah? Anda melihat Umar kayak gitu, Anda kagum pada Umar? Umar mah ada biasa gitu, gidik preman pensiun. Lalu engkau melihat ke sana ya Rasulullah. Anda melihat ke sana dan kami tidak melihat apapun. Tapi Anda juga tersenyum. Ada apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Umar bin Khattab berjalan dari arah sana. Ya. Aku melihat iblis berjalan dari arah yang berlawanan. Begitu iblis sadar kalau Umar ada di depannya, iblis lari tunggang langgang. Iblis, Bu, yang dulu bersahabat bersama Umar ketika jahiliyah, begitu Umar masuk Islam, iblis takut pada Umar. Sehingga ketika iblis berpapasan dengan Umar, yang lari duluan iblis. Lah kalau kita berpapasan dengan iblis, yang lari duluan siapa? Atau gini aja, kalau kita berpapasan dengan aparat, siapa yang lari duluan? Aparatnya bawa pentungan, bawa ini, bawa gas air mata. Kayak yang curhat ini tuh ya. Allahu Akbar. Nah, kemudian Umar bin Khattab itu menguasai Persia dan Romawi. Tapi lihat kehidupannya, Bu. Miskin. Rumahnya tidak megah. Sampai ada orang Yahudi di Mesir. Umar ketika jadi khalifah itu mengutus Abdullah bin Amr bin As untuk menjadi gubernur Mesir. Dia melakukan perluasan wilayah pemerintahannya, membangun infrastruktur pemerintahan. Itu nyabet tanah milik orang Yahudi, plus rumahnya juga kesabet. Halaman rumahnya, nggak terima tuh orang Yahudi. Ternyata tidak dapat kompensasi dari gubernur Abdullah bin Amr bin As.
Tingalinya kurang dibejakeun saya ke Khalifah Umar. Awas. Jauh gue kan itu ari wani mah. Wani orang merek ini ke Madinah, pergi dia ke Madinah cari-cari Khalifah Umar. Dia membawa bayangan, kalau gubernurnya aja istananya megah, apalagi khalifahnya kan, istananya lebih megah lagi, lebih hebat lagi. Menguasai dunia atau dunia dikuasain. Begitu sampai di Madinah, alamat nambah bener ya teh. Geus make WA bieu di dieu Anda telah sampai. Tapi mana istananya gitu. Gubernurnya aja hebat istananya, apalagi khalifahnya pasti lebih hebat. Kotanya pasti hebat. Yang dia bayangkan Persia, Romawi kayak gitu. Kalah, berarti Islam lebih hebat lagi. Penasaran nanya sama seseorang, di depan ada orang yang sedang tiduran di bawah pohon kurma. Tidur di samping kendaraan tunggangnya, hewan tunggangannya, ya, dan menggunakan alasnya itu adalah pelepah kurma yang sudah kering. Assalamualaikum subahal khair. Waalaikumsalam warahmatullahi subahun nur. Lau samah, hal ta'rifu aina baitu khalifah, aina kisra khalifati Umar? Aina arif. Boleh tunjukkan di mana istananya Umar bin Khattab? Aku ingin bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Anda siapa? Saya Fulan bin Fulan, saya dari Mesir. Anda ada urusan apa? Urusan penting. Udah Anda jangan banyak tanya. Tahu nggak di mana Khalifah Umar? Tahu. Yuk tolong tunjukkan saya padanya. Baik, ikuti saya. Benar ya, kamu antar saya ke Khalifah Umar. Iya, saya antar Anda bertemu dengan dia. Lama, ternyata dibawa ke Madinah. Memang ke kota pusat kota Madinah. Tapi bingung dia. Ke mana istananya? Bro, Anda benar mau ngantar saya ke Khalifah Umar? Iya benar, kok Anda banyak tanya? Kok tempatnya kayak gini? Nggak lebih bagus dari rumah-rumah saya katanya. Istananya mana? Sebentar lagi akan sampai. Hah? Lalu orang itu masuk, tunggu sebentar, aku masuk dulu. Rumahnya biasa saja orang tadi. Masuk ke dalam, ternyata dia keluar ganti baju tuh. Silakan duduk. Loh, kapan kita akan ketemu Khalifah Umar? Ya saya Umar bin Khattab. Apa yang mau Anda sampaikan? Khalifah? Kekuasaannya luas seluruh dunia. Orangnya sederhana, gak ada yang nyangka itu Khalifah. Yang dibutuhkan infrastruktur atau pengaruh dan karismanya. Pengaruh dan kekuasaannya, wujud kedaulatannya, bukan pencitraannya. Dan bukan infrastruktur yang dibutuhkan, betul? Allahu Akbar. Sedikit yang takbir. Takut. Bapak Ibu, itu subhanallah. Ini Islam, Bu. Mereka merasakan keberadaan kita, eksistensi kita jauh tidak sejalan, tidak sebenua dengan kita. Tapi pengaruhnya dahsyat luar biasa. Ini namanya kekuasaan. Tapi orangnya hadir, gak dinilai dia berkuasa. Betul? Nah yang kita butuhkan ya seperti itu, Bu. Kurikulum yang bisa membuat para sahabat yang tadinya jahiliyah menjadi kharumah. Ini mendesak, ini darurat sipil. Emergensi. Kita butuh kurikulum yang bisa mencetak itu. Nah Quran kurikulumnya. Lupakah kita kalau inilah sumber sains dan teknologi, Bapak Ibu? Coba tunjukkan pada saya pelajaran sekolah dan kampus mana yang tidak ada dalam Quran. Matematika ada dalam Quran? Ada. Fisika ada. Kimia ada. Biologi ada. IPS ada. Ekonomi ada. Bahasa ada. Quran ini mencerdaskan kita. Bagaimana kita mengajarkan bahasa dan bagaimana Quran membentuk kecerdasan linguistik kita. Ada kecerdasan keenam ya, ketika kita menguasai Quran. Luar biasa. Ini kurikulumnya. Betulkah demikian? Yuk kita lihat buktinya ya Bapak Ibu ya. Ini buktinya nih. Setelah sekian lama umat manusia ada dalam kegelapan, puncaknya di tahun 610 Masehi.
Satu tahun yang sangat signifikan. Di pagi hari sangat dekat dengan kemanusiaan, peradaban manusia. Di Gua Hiro ini tampak sesuatu yang sangat perlu dilakukan untuk merubah peradaban yang buruk dari peradaban jahiliyah kemasyarakatan saat itu. Maka turunlah 5 wahyu pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Setidaknya ada 3 pilar yang diajarkan oleh 5 wahyu pertama. Pertama, knowledge, ilmu. Ilmu dulu. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu Muhammad yang menciptakan alam semesta dan juga menciptakan kamu. Yang kedua, faith in God. Iman kepada Tuhan yang menciptakan. Kita baca, kita ilmui. Setelah itu, love for humanity. Cinta kepada sesama manusia. Allah, alam, manusia. 3 pilar peradaban ini awal mula titik tolak Rasulullah merubah jahiliyah menjadi khairu ummah. Maka hasilnya terasa. Bilal bin Rabah luar biasa. Para sahabat bermunculan. Berhasil tuh Rasulullah meyakinkan para sahabat. Oh, berarti ini ilmu harus kita sebarkan ke seluruh dunia. Harus didakwahkan kemanapun. Apapun rintangannya, sejauh apapun, bagaimanapun dunia, harus kita sebarkan. Dan ini cahaya. Karena Allah telah memberikan format untuk merubah peradaban yang jahiliyah tadi. Maka apa yang terjadi? Kemudian bermunculanlah supah-supah para sahabat. Ada sekolah-sekolah saat itu, namanya sufah atau madrasah. Talha bin Ubaidillah menjadikan sesama manusia. Tidak ada rasis. Kulit putih tidak lebih baik dari kulit hitam, sama. Ja'far bin Abi Thalib mengajarkan cinta pada sesama manusia. Bukan seorang muslim bisa tidur dengan nyenyak, tapi keluarganya tidak, tetangganya tidak bisa tidur karena lapar. Itu bukan karakter muslim. Bilal. So learn to read, and when you have learned, teach. Di balik hitam kulitnya Bilal, Bapak Ibu, ternyata tersimpan mutiara yang luar biasa. Bilal ternyata cerdasnya luar biasa. Bapak Ibu, wajar kalau Bilal cepat beriman. Kenapa? Karena dia orang yang cerdas. Bapak Ibu, hormati Allah. Bilal ternyata menjadi guru matematika dan ilmu pengetahuan alamnya para sahabat. Wajar kalau Bilal mudah beriman, padahal tidak mendengar dari Rasulullah kan. Bilal hanya menyaksikan Ammar bin Yasir diinterogasi oleh aparat saat itu. Oleh siapa? Abu Lahab, Abu Jahal ya. Nah yang paham itu justru Bilal. Maka ketika disuruh nyiksa Ammar bin Yasir gak mau, dia beriman. Dia gurunya para sahabat. Volumenya gak kedengaran ya Kang Imam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang kemudian terjadi? Islam tersebar ke seluruh dunia. 2/3 dunia ada dalam kekuasaan Islam. Baik. Maka 100 tahun sepeninggal Rasulullah SAW, dunia pun berubah. Arab berubah. Yang tadinya hitam karena kejahilian berubah menjadi rahmatan lil alamin. Menderang. Madinah yang tadinya Yasrib gelap gulita menjadi terang benderang. Terjadilah revolusi ilmiah saat itu, Ibu-ibu. Ibu bawa HP kan? Di HP-nya ada kameranya, ada. Siapa yang menemukan kamera? Ibnul Haytham, Bu. Inilah ilmuwan pertama dunia.
Ibu-ibu catat ya, saya jelaskan mereka. Ibnul Haytham adalah penemu kamera. Kamera yang ibu pakai, termasuk kamera ini, menggunakan lensa. Lensanya lensa obsikuler yang menemukan Ibnul Haytham. Bukan orang barat. Ibnul Haytham yang hafal Quran di bawah 10 tahun. Hafal Quran di bawah 10 tahun. Ini yang dilakukan oleh Ibnul Haytham. Dan ini penelitian yang dilakukan Ibnul Haytham. Kamera itu penemuan beliau. Qomrah dari bahasa Arab, kamera, qomrah. Bukan dari orang barat. Orang barat sedang ngapain saat itu? Perang antar koloni, Bu. Perang antar koloni. Sekarang 2000, tahun 1000, bagaimana barat? Tidak. Perang antar koloni. Revolusi negara mereka, memisahkan diri dari Turki Utsmani. Itu yang terjadi. Umat Islam sudah menemukan sains dan teknologi. Apakah ini yang disebut dengan ancaman? Apakah ini yang dimaksud oleh siapa? Oleh Profesor Musdah Mulia, 74 tahun dunia, umur umat Islam, dunia jadi hancur. Mana kontribusi umat Islam? Itu profesor tuh, Bu. Musdah Mulia, Ibu tahu kan? Yang menolak poligami, Bu. Yang ingin merubah kompilasi hukum Islam. Yang melindungi LGBT. Ini streaming enggak? Tidak streaming? Alah, streaming ya, gimana ini? Kemudian siapa lagi? Ini penelitian yang dilakukan oleh Ibnul Haytham. Aljabar makes entire MC possible. Al-Khawarizmi, the inventor of number 0, penemu angka 0. Astagfirullah, penemu angka 0. Ya, penemu angka 0, Bapak Ibu. Jasanya besar bagi kita. Tanpa angka 0 galau kita, Bu. Punya uang satumpuk, nolan hiji acan. Kita punya hutang budi sama Al-Khawarizmi. Astagfirullah, kok kayak gini, kenapa ya? Saya salah ngetik. Di bidang teknik ada Al-Jazari, beliau penemu kerja mesin robotik dan mesin piston trailer yang kayak gitu. Nah, Ibnu Sina hafal Quran di bawah 10 tahun, beliau bapak dokter pertama di dunia. Ini alat bedah yang beliau temukan. Di usia 18 tahun sudah menjadi dokter pribadi Khalifah Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, Bu. Usia 18 tahun sudah jadi dokter. Zaman ayeuna ada 18 tahun SMA, can tamat SMA ge. Barijeng balik sekolah main game online. Salatna kasiangan, bergadang, salat subuh kasiangan. Ini 18 tahun, Bu. Di usia menjelang 20 tahun beliau membukukan kode etik kedokteran yang beliau temukan. Masterpiece of Medicine, Qanun At-Tib. Dan itu dipelajari oleh peradaban barat selama 500 tahun, 5 abad barat mempelajari karya pemuda usia 18 tahun. Hari ini 18 tahun bisa apa? Pacaran. Ya, Mobile Legend. Nah, ini, Bu, kurikulum. Kita membutuhkan itu. Aduh, waktunya ya. Baik, kita lanjut. Ini alat-alat bedah yang ditemukan oleh Ibnu Sina. 500 tahun barat mempelajari apa yang ditemukannya. Sistem pulmonari, sistem peredaran darah, ternyata bukan William Harvey yang menemukannya, tapi Ibnu Nafis 800 tahun yang lalu. Bagaimana sistem kerja jantung, apa saja yang mengalirkan darah ke jantung, kardiovaskuler, urat nadi dan sebagainya, apa yang dibawa oleh darah. Itu dipelajari oleh Ibnu Nafis, bukan oleh orang barat. Di bidang, ini dia. Ini namanya astrolub, ditemukan oleh Ilya al-Surabi atau Maryam al-Surabi. Usia 19 tahun, beliau hafal Quran di 9 tahun, Bu. Kalau tidak salah, 9 tahun hafal Quran 30 juz. Kita berapa juz, Bu? 30 juz apa juz 30? Juz 30, Bu ya. Gak apa-apa, Bu, daripada ente bisaannya. Baik,
Ini sumbangsih kontribusi Islam pada dunia. Atusi, astronot terbesar. Baik, intinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ini adalah tentang Al-Quran. Nah, jadi kurikulum kita adalah kurikulum Al-Quran sebetulnya. Baik, kita percepat Ibu-ibu, udah jam 11 kurang 10 menit. Ya. Ibu-ibu, jadi bagaimana konsep pendidikan anak-anak kita? Kapan kita mulai mendidik anak-anak kita? Ada banyak tulisan ya. Jadi kapan pendidikan itu dimulai, Ibu? Kapankah kita mulai mendidik anak-anak kita? Nah, gini Bu. Ibu-ibu, yang ibu-ibu inginkan anak kita nanti seperti apa? Satu, soleh. Kemudian? Soleh, sehat. Kemudian apa lagi, Bu? Pinter. Apa lagi, Bu? Bager, apa lagi? Pastinya semua orang tua berharap anaknya baik kan? Berharap anaknya baik, betul? Dan saya bertanya lagi, Bu, mungkinkah yang baik lahir dari yang buruk? Yang baik bisa lahir dari yang buruk? Tidak, Bu. Yang baik lahir dari yang baik. Gak mungkin yang baik lahir dari yang buruk. Kalau ada sesuatu buruk, yang lahir pasti buruk juga. Artinya, kita pengen anak kita soleha, pinter, cerdas, takwa, rajin. Oh, berarti baik semua. Berarti kita harus baik, Bu. Jadi, kalau anak kita ingin baik, maka kita juga harus baik. Karena yang baik tidak lahir melainkan dari yang baik. Jadi, mulai mendidik anak itu adalah dengan memperbaiki diri kita. Nah, ini yang dilihat dalam Islam pertama kali, Bu. Sebelum kita mencari sekolah anak, lihat dulu sekolah itu gurunya kayak gimana. Kalau gurunya baik, pasti anak kita baik, Bu. Bukan hanya transfer ilmu yang dibutuhkan. Anak walaupun usia 5 tahun itu akan membaca. Karena ada fitrahnya. Allah memberikan chip Islam pada anak kita untuk bisa mengenal yang baik dan yang buruk untuknya sendiri. Maka kalau ada yang tidak baik, anak juga cenderung pergi kan. Nah, anak itu membaca. Ketika guru menerangkan, anak itu melihat akhlak gurunya. Seberapa besar pengaruh ilmu yang dimilikinya membentuk karakter sang guru. Apa artinya pinter tapi perilakunya ngomongnya kasar, ngerokok di hadapan siswanya? Apa itu yang diteladani dari anak kita? Bukan. Transfer ilmu nomor 2. Yang paling pertama adab. Nahnu nata'alamul adab qoblal ilmi. Kami belajar adab sebelum belajar ilmu. Bagaimana karakter gurunya? Nah, ini yang kita butuhkan, Bu. Karena itu akan menular pertama kali kepada anak kita sebelum ilmu yang disampaikannya. Betul? Seperti ibu melihat seorang ustadz, hebat ustadz itu ketika ceramah. Ibu lihat di luar ustadz itu ngerokok, ngomong juga. Gimana, Bu? Ilmunya, kehebatannya hilang kan? Nah, itu yang dibutuhkan pertama kali. Begitu pula orang tua, Bu. Anak itu membaca pada orang tua. Jika kita ingin anak kita baik, baikkan dulu orang tua. Maka di sini pentingnya kita memilih pasangan yang baik. Maka kata Rasulullah SAW, fasfar bidatidin taribat yadak. Yang dilihat jangan tampannya dulu, jangan hartanya dulu, jangan nasabnya dulu, tapi lihat takwanya dulu. Karena itu yang membutuhkan. Karena apa, Bu? Ibu sering ada permasalahan di rumah tangga, bukan sering, pernah, Bu ya? Pernah ada cekcok dengan suami kan? Ketika cekcok dengan suami, ketampanan suami berpengaruh tidak? Ketika ada masalah di rumah tangga, cantiknya istri berpengaruh tidak? Hilang itu semua, Bu, betul? Hilang. Nah, yang dibutuhkan apa? Inner beauty, takwa. Itu yang kita butuhkan, Bu. Nah, itu dulu yang kita raih. Anak kita ingin baik-baik, pinter, cerdas. Kitanya gimana? Kita kan sumbernya, karena anak kita segala-galanya dari kita, Bu, betul? Kita ingin sehat, tapi kitanya ngerokok. Anak kita ingin sehat, kitanya peminum minuman keras. Kita ingin anak kita normal, tidak LGBT, lalu kitanya merokok, minum minuman keras, narkotika. Itu berpengaruh, Bu, pada anak-anak. Jangan salah, karena anak kita tubuhnya, fisiknya aja dari kita. Kalau kitanya buruk, jangan harap anak kita baik. Nah, berarti mendidik anak dimulai dari memilih pasangan hidup. Memilih pasangan hidup. Dan Allah sudah memberikan rumusannya. Konsep penjodohan. Quran
Surat An-Nur. Surat ke-24 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabisat. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Al-ayah. Perempuan-perempuan yang buruk akan menjadi jodoh bagi laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk akan menjadi pasangan bagi perempuan yang buruk. Perempuan-perempuan yang baik akan menjadi jodoh, matchingnya dengan laki-laki yang baik. Ya, laki-laki yang perempuan yang baik akan matching dengan akan menjadi jodoh bagi laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik adalah pasangan bagi perempuan yang baik. Itu jodoh yang Allah takdirkan. Masalah siapa orangnya pilihan kita, Bu. Karena karakter itu bisa kita temukan pada orang-orang yang lain kan, bukan hanya pada seseorang. Nah, orangnya pilihan kita. Baik, kemudian yang kedua, pendidikan anak itu ketika proses masa kehamilan. Ketika masa kehamilan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada banyak aspek yang mempengaruhi janin. Tumbuh kembang janin itu dipengaruhi oleh aspek lain. Jangankan oleh faktor fisik ibu, tapi lingkungan di mana sang ibu hidup itu berpengaruh. Sebagai contoh, Bu, ada seorang ibu hamil muda, usia 3 bulan lah. Suaminya biasa harmonis dengan dia. Tapi suatu saat ada seseorang yang dekat dengan suaminya. Ini kisah nyata. Sekali lagi, sebelum terjadi sesuatu, sebelum ada hal ini, normal ke janin. Bahkan ketika diperiksa normal, janinnya hidup, tumbuh dengan normal. Tapi apa yang terjadi? Ketika sang istri membaca HP suaminya, ternyata di luar pengetahuannya sang suami sedang dekat dengan seorang perempuan, dan dia pun tahu perempuannya. Kira-kira pengaruh tidak pada psikisnya? Pengaruh, Bu. Dan apa yang terjadi? Keguguran tuh. Ibu-ibu pengen tahu kisahnya, tanyakan istri saya. Tapi saya tidak bermain, Bu. Ada istri saya sendiri. Saya kehilangan anak saya yang ke-6 harusnya, sebelum yang ini. Ya, usia dalam jangka 3 hari, Bu. 3 hari prosesnya, langsung pendarahan. Dikira saya dekat dengan seseorang, padahal tidak. Nah, ini pengaruh kan, Bu, luar biasa. Lingkungan. Maka kita butuh lingkungan yang kondusif, bukan hanya lingkungan rumah, Bu. Bukan hanya orang-orang yang ada di dalam satu atap rumah kita, tapi lingkungan juga kita membutuhkan. Nah, kita butuh lingkungan seperti itu. Di sini pentingnya kita bermasyarakat dengan orang-orang yang bertakwa dan beriman. Bagaimana itu bisa terbentuk? Pemimpinnya dulu, Bu. Maka iklimnya dibentuk oleh pemimpinnya tadi. Terasa betul kan? Pemimpinnya gimana pengaruh pemimpin pada iklim bangsa ini? Betul tidak, Bu? Terasa tidak, Bu? Ya, sampai ke tingkat RT itu pengaruhnya. Loh iya kan? Baik, saya cerita lagi. Istri saya tidak di sini ya. Baik, enggak apa-apa, saya cerita lagi. Bentar, Bu, ini luar biasa, Bu. Istri saya sedang hamil anak saya yang kedua. Ketika itu kita tinggal di satu komplek. Anak tetangga kita ini kasep, men, tampan dia. Kulitnya agak hitam dikit. Tapi bagernya itu luar biasa. Bager pisan gitu ya. Eta mah budak teh meni baong-baong tinggi. Setiap ketemu dengan anak itu yang terbayang imbat, si baong, si hidung, si eta. Pengaruh tuh, Bu. Mana anak? Anaknya lahir. Nah jadi kieu eta. Tuh kan, bayangkan, Bu. Aspek psikis itu membentuk. Ternyata apa yang kita alami terekam pada anak kita. Oh, ini bisa disiasati kalau begitu, Bu. Itu bisa disiasati. Berarti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar selama kita mengandung itu akan berpengaruh. Tapi bukan berarti kepada anak saya seperti enggak. Saya bersyukur saya punya anak saya yang kedua ini. Cuma memang karakternya agak beda. Ya, memang paling ganteng di rumahnya. Mirip anak tetangga tadi. Nah, artinya, Bu, bayangkan hanya dengan melihat dan ada perasaan kita, itu terbentuk pada anak kita kan? Luar biasa. Gimana kalau Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita lihat, yang kita dengar, itu akan terbentuk pada anak kita. Maka anak kita lahir menjadi Quran, Bu. Baik, saya perlihatkan buktinya.
Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat ini, karena saya pernah memperlihatkan ini. Ibu-ibu pernah melihat ini kan? Usianya 3 tahun, hafal Quran 30 juz. Subhana idza qada amran إنما يقول له كن فيكون اليوم يأتوننا لكن الظالمون يوم في ضلال مبين وعندهم يوم الحسرة قد يسأمهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. 3 tahun hafal 30 juz, Bu. Bagaimana cara mendidiknya, Bu? Apa 1 tahun 10 juz? Boro-boro anak 1 tahun diajarkan 10 juz. Orang anak boga anak yang sudah 18 tahun hese juz 30 ge punya. Kok bisa, Bu? Nah, itu diajarkan sejak anak-anak. Sejak kehamilan. Nah, kita baca Quran yuk, Nak. Nah, ini yang dilakukan ibunya, Bu. Ternyata ibunya itu rutin berinteraksi. Ajak interaksi, Bu, karena pendengarannya sudah berjalan, sudah berfungsi. Pendengarannya sudah berfungsi, Bu. Ya, ada juga tayangannya, tapi waktu kita tidak cukup nih. Kecuali kita ada seri berikutnya nanti. Ya, kita bahas kurikulum pendidikan anak. Ibu-ibu ada buku yang bagus untuk ibu pelajari. Ini bisa menjadi kurikulum ibu-ibu untuk mendidik anak di rumah. Prophetic Parenting. Ibu silakan cari di Google, search. Ini luar biasa bagus. Penerbitan Pro You Media. Ini bagus buat ibu-ibu di rumah. Jadi ibu-ibu nggak perlu khawatir untuk kurikulumnya. Ini tinggal baca aja buku ini. Bagaimana kita berinteraksi anak ketika anak baru dilahirkan atau ketika dalam kandungan. Ketika dilahirkan itu bukunya bagus, luar biasa. Ya, sampai nanti anak dilepas dari rumah kita. Itu kita sudah persiapkan dengan baik kurikulumnya. Bagaimana mengatur kecerdasan anak, bagaimana mengatur agar akal anak itu bagus, bagaimana cara mengatur mental anak agar anak ini tidak seperti ini, ada di sana. Luar biasa. Dan itu ada dalilnya, Quran, hadis dan sejarah-sejarahnya. Luar biasa. Bukunya ada baru. Sekarang ada, alhamdulillah. Saya cari dulu sempat tidak ada. Ibu bisa cari di Togamas. Di Togamas ada? Togamas di Buah Batu. Saya waktu itu saya cari lagi, ada di Togamas. Di toko buku lain nggak ada. Baik. Jadi ketika dalam kehamilan, Bu, ya. Nah, sang ibu begini, Ibu. Ibunya sholat dulu 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Nak, kita baca Quran yuk, Nak. Berdoa dia kepada Allah, ya Allah, saya berharap anak saya hafal Quran, ya Allah. Saya akan mendidiknya sejak sekarang. Setelah sholat, Nak, kita baca Quran yuk, Nak, yuk. Quran yang kita baca ini surat Ali Imran, ayat sekian. Surat Ali Imran itu surat yang kesekian, Nak, terdiri 200 ayat. Juz ketiga yang kita baca, halaman sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas. Maka anaknya lahir hafal dengan posisinya. Dia tuh Ustaz Adi Hidayat. Begitu kan, Bu? Nah, itu aja hasilnya lah. Ketika dalam kehamilan. Kita percepat, Bu. Kemudian usia tahapan berikutnya. Usia 0 sampai 5 tahun. Dekat dengan ibunya. Jangan dijauhkan dari sang ibu. Maka ibu berperan penting membentuk karakter building anak. Usia 0 sampai 5 tahun adalah usia di mana anak menyimpan semua apapun di dalam memorinya, Bu. Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang dirasakannya, sentuhan yang menyentuh psikisnya, fisiknya, itu direkam. Karena dia masa tumbuh, masa pembentukan karakter. Nah, maksimalkan pendidikan kita di usia 0 sampai 5 tahun. Yang terjadi zaman sekarang gimana? Karena ayah dan ibunya karir semua, maka tidak bisa mengurus anak. Anak diserahkan pada pembantu. Ini yang terjadi di depan saya. Ya, ada di depan saya seperti itu, tetangga saya.
Tapi alhamdulillah mereka mendidik baik karena ada neneknya. Ya. Tapi kalau kita misalnya nggak ada nenek, nggak ada keluarga, dititipkan pembantu. Yang namanya pembantu kerjaannya banyak kan. Nyuseh teh, ngumbah piring teh, naon di teh ngepel teh. Anak harus terus diomongin kan nggak bisa. Diserahkan aja pada TV, diserahkan pada HP. Akhirnya anak kita kayak TV dan kayak HP. Nah, ini konsep yang salah. Maka kepada para suami, jangan biarkan istri di luar rumah di saat anak membutuhkannya. Karena di usia ini Bu, ada sesuatu yang hanya istri, ibu yang bisa memberikannya, tidak bisa diwakilkan. Ini namanya sentuhan emosional. Pembentukan emosi anak di sini penting. Maka emosi ibu sangat berperan, karena sentuhannya itu berpengaruh betul pada sang anak. Ya, baik. Nah, di sini ibu berperan penting. Ajarkan yang paling baik adalah padanya tauhid. Bagaimana caranya mengajarkan tauhid pada anak usia 0 sampai 5 tahun? 1, kenalkan dia Al-Quran. Ada bayi yang menangis saja terus, begitu dibacakan Quran diam tuh. Nah itu Bu, nah, subhanallah. Pendengarkan Quran, setel aja Quran ketika bayi kita di kamar, setel aja murotal. Karena dengan mendengar saja itu pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa, walaupun hanya dengan mendengar. Ya, baik. Kemudian ya, ibadah. Kalau anak kita melihat ibunya atau ayahnya sholat, nah itu akan terbentuk. Ngapain? Nah itu belajar. Nanti anaknya akan ikutan. Itu pendidikan yang tidak disadari, itu transfer akidah. Ya. Kemudian akhlak. Bagaimana akhlak anak kita bunuk di usia 0 sampai 5 tahun? Pertemukan mereka dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Oh ini yang menyentuh saya selama ini ibu saya. Oh ini akhlak ibu saya begini, penyayang. Senyumnya ibu terekam pada sang anak. Anak pun tersenyum. Nah itu pendidikan Bu, pembentukan karakter. Ketika sering interaksi itu kita lakukan dan kebaikan yang terlihat dan terasa oleh sang anak, maka itu yang akan membentuk sang anak di usia 0 sampai 5 tahun. Jadi sekali lagi, ibu berperan penting dalam pendidikan anak 0 sampai 5 tahun. Itulah kenapa ada istilah al-ummahatu madrasatul aulad. Ibu adalah sekolahnya para anak-anak kita. Upayakan Bu ya. Nah, jangan sampai anak jauh dari ibunya. Kenapa demikian? Ada satu hal yang sangat berpengaruh untuk membentuk karakter anak pada saat itu. Yang Allah titipkan hanya kepada seorang ibu, rahim, kasih sayang. Kasih sayang ibu ini akan membentuk emosional anak, karakter anak yang pada sifat kemanusiaannya. Sebagai contoh lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu yatim Bu, ketika kecil ayahnya sudah wafat. Maka bagaimana ibunya mendidik Imam Syafi'i? Baik, aduh subhanallah ya waktunya ya. Kemudian usia 6 sampai 12 tahun, kurikulum terbaik buat anak kita adalah Al-Quran dan iman. Ajarkan iman yang ada dalam ayat-ayat yang Bapak Ibu baca. Awali dengan anak membaca juz ke-30. Juz ke-30. Ketika surat An-Naba berbicara tentang hari kiamat, ajarkan anak kita tentang kiamat usia 6 sampai 12 tahun. Anak seperti ini sifatnya curious, banyak tanya, pengen tahu, kepo banget. Nah, manfaatkan karakter sifat keponya ini untuk kita masukkan hal-hal yang berbau akidah. Quran sumbernya. Dan juga iman. Tanamkan imannya, bentuk dari Al-Quran yang tadi, bentuk imannya. Jadi Kutab Al-Fatih anak usia 6 sampai 12 tahun diajarkan ini Bu. Ini yang paling prioritas. Ketika surat An-Naba bicara tentang kematian, anak-anak itu dijelaskan tentang kematian. Anak saya nanya, Bi, emang kalau manusia mati nanti dikubur dan dikubur nanti sendirian? Iya. Terus kalau dikubur sendirian takut dong, Bi? Enggak. Nah, makanya anak-anak suruh masuk ke kuburan Bu. Dibikin kuburan, anak-anak masuk satu orang satu giliran, 5 menit, rasakan nak. Nanti gini nak, kalau kamu mati di dalam kubur nak. Nah ini akan berpengaruh pada anak. Yakin kalau di dunia dia sementara. Maka anak akan terhindar dari sifat hedonis materialis. Di situ dia akan mempertanggungjawabkannya. Bi, nanti supaya kita enak senang di sini gimana? Nah, kamu harus berbuat baik nak. Kalau kamu berbuat baik nanti lapang kuburmu lapang sekali, lebih indah dari rumah kita nak.
Dan orang yang akan bertemu denganmu adalah amal baikmu nanti menjadi yang cantik atau yang tampan. Nah, kita masukkan keyakinannya. Quran buat sumbernya. Baik, kemudian kita berdebat. Waktu ya, mohon maaf ibu-ibu ya. Nah, baru setelah itu usia 13 sampai 17 ajarkan kepada anak 3 pilar tadi, Ibu. Ma'rifatullah, ma'rifatul insan, wa ma'rifatud dunya. A knowledge about God, a knowledge about human being, a knowledge about the word. Pengetahuan tentang Allah agar dibentuk keyakinannya kepada Tuhan, kepada Allah, agar dia tunduk patuh hanya kepada Allah. Kedua, kenalkan dia kepada manusia. Maksudnya pertama perkenalkan tentang Nabi dan Rasulnya, baru tentang umat manusia. Nah, nanti dia pelajari, faham betul bagaimana karakter manusia dari sejarah para Nabi. Ajarkan sirah para Nabi. Kenalkan dulu sirah Rasulullah SAW, baru Nabi dan Rasul yang lain. Nah, karakter umatnya nanti akan terlihat. Karena karakter umat para Nabi itulah karakter umat manusia hari ini. Apapun kemaksiatan dan karakter umat zaman dulu ada zaman sekarang, Bu. Apapun kemaksiatan dilakukan umat zaman dulu ada zaman sekarang. Nah, perlu anak-anak kita belajar tentang karakter sejarah para nabi. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang laki-laki, Allah mengatakan dalam Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Nah, kepada anak laki-laki kita usia ini, bentuk jiwa kepemimpinannya. Ketika kecil para nabi itu ternyata disuruh mengembalakan kambing. Karena kelak dewasa mereka akan menjadi pemimpin umat, maka latihan dulu memimpin kambing. Nahnu para nabi, nahnun masrul anbiya wa rasul. Iya. Kami para nabi dan rasul, ba'asyanallah, Allah mengutus kami wa nahnu syaban, kami sedang muda. Dan tidak pernah nabi diutus melainkan mereka pernah mengembalakan kambing, kata Rasulullah. Jadi untuk memimpin umat latihan dulu, Bu. Nah, di sini training leadership-nya. Latihan kepemimpinan anak. Nah, maka anak itu harus di luar. Usia ini, nah, maksimalkan anak untuk laki-laki itu di luar rumah, Bu. Bawa dia keluar rumah. Suruh dia membaca bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Dia berinteraksi. Quran yang sudah dia hafal di bawah usia 10 tahun, mana? Nah, di sini akan menjadi cara dia memandang, melihat alamnya. Oh, ini teh Al-Quran surat anu. Oh, subhanallah. Maka yang keluar dari mulutnya itu subhanallah. Apa yang dia dengar? Oh, ini ada dalam Quran. Maka Quran yang menuntunnya. Aman tuh anak. Lurus dia. Tapi beda zaman sekarang. Udah pensiun, karek diajar Quran. Lalu kapan dia akan membentuk dunia dengan ilmu yang dimilikinya? Baik, kemudian Ibu rahmati Allah, bawa keluar rumah. Nah, untuk mendapatkan 3 ini, pilih guru-guru yang terbaik. Bawa keluar dari rumah usia 13 sampai 17 tahun. Imam Asy-Syafi'i dibawa oleh ibunya keluar rumah. Ayo nak, kita belajar ke sana. Diantar sama ibunya. Syekh, tolong didik anak saya dengan ilmu yang Anda miliki. Bla bla bla, sekian. Silakan. Nah, baru dipesantrenkan. Pilih pesantren yang terbaik yang guru-gurunya kita tahu akhlaknya seperti apa. Ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Usia 18 tahun ke atas silakan suruh berkarya untuk dunia. Suruh dia berkarya untuk dunia. Rubah tuh dunia muna dengan Quran, dengan tauhid dan dengan pengetahuan sejarah. Akhlaknya pun terbentuk. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Ini secara umum. Ya, mohon maaf karena kita waktunya cepat terbatas. Kita langsung bahas seperti ini, Ibu-ibu. Maka di usia muda, anak-anak kita sudah berperan. Tadi Ibu-ibu saksikan tokoh-tokoh tadi mereka menjadi saintis dan berkontribusi untuk dunia di usia muda. Betul? Dan rata-rata mereka hafal Quran di bawah 10 tahun. Nah, ini kurikulumnya ternyata, Ibu-ibu. Ya, kurikulumnya seperti ini. Anak saya dulu ngajar di SMA 11 tahun, 2003 sampai 2014. Merasakan bagaimana pengaruh kurikulum ini. Akhirnya saya berpikir perlu kurikulum seperti ini dan alhamdulillah ada sekolah-sekolah tertentu. Ada banyak sekolah yang sekarang sudah menggunakan kurikulum seperti ini. Ya, dan lingkungannya pun sama. Ya. Di antaranya ada Kutab Al-Fatih ya. Nah, anak saya di Kutab Al-Fatih sekarang.
Anak saya keluarkan dari dari umum, masukkan ke sana. Saya pilih sekolah yang memang mengajarkan kurikulum semacam ini. Alhamdulillah ada ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ada. Banyak sekarang, salah satunya Kutab Al-Fatih bisa Bapak Ibu pelajari. Ya, sekolah ini memperhatikan pendidikan anak menurut apa yang dibutuhkan anak di usia, menurut tumbuh kembangnya anak, bukan orientasi bangsa dan negara. Bukan, Bu. Kasihan, Bu. Ya, kelas 1 bukunya tebal-tebal, berat, baheula urang teu kitu, pinter. Zaman ayeuna mil karalandal bukuna, itu belum saatnya. Itu sesuai dengan tumbuh kembang anak. Usia 0 sampai 5 tahun, apa yang dibutuhkan? Nah, itu jadi kurikulum. Usia 6 sampai 12 tahun, apa yang dibutuhkan oleh fisiknya, akalnya, oleh hatinya. Nah, itu yang dijadikan kurikulum. Ya. Setelah itu lihat saja hasilnya. Silakan tunggu. Nah, inilah kurikulum yang membentuk generasi yang terbaik. Bayangkan, Bu, 13 abad umat Islam memimpin dunia kan? 610 sampai 1924, betul? Nah, ini kurikulumnya. Kita tinggal menjiplak saja, hasilnya silakan bandingkan. Alhamdulillah sudah banyak pakar yang sekarang melihat hal seperti itu. Termasuk olahraga juga ada tuh, Bu, kitab-kitabnya, semuanya ada. Ibnul Qayyim Al-Jauzi saya lihat yang paling banyak mengeluarkan buku-buku yang kita butuhkan untuk kurikulum pendidikan anak seperti ini. Baik ibu-ibu, barangkali itu dulu secara umum pendidikan anak di akhir zaman. Nah, maka apa yang kita hasilkan nanti, yang kita harapkan anak-anak kita seperti ini. Kita berharap anak kita memiliki unsur-unsur ini pada akhirnya nanti. Salimul akidah, akidahnya selamat karena dari awal sudah dibentuk, dikenalkan dengan Tuhannya, dikenalkan dengan Nabi dan Rasulnya. Maka akidahnya tertata, mulai dari aspek syahadat, bagaimana syahadat diamalkan di lingkungan rumah, bagaimana syahadat diamalkan dengan sesama teman, bagaimana syahadat diamalkan kepada orang tua, bagaimana syahadat diamalkan pada tetangga, pada guru, bagaimana syahadat diamalkan ketika berhadapan dengan orang yang berbeda agama. Diajarkan pada mereka toleransi yang benar. Sehingga mereka bisa melihat kalau film The Santri itu bukan toleransi, katanya. Itu anak saya sendiri. Bu, Bi kok masuk ke gereja sih, Bi? Kan gak boleh, ke gereja itu kan bukan tempat ibadah kita, Bi. Bu, anak sudah bertanya begitu. Nah, ini yang kita butuhkan, salimul akidah, agar akidahnya selamat. Karena yang paling penting nanti akan menyelamatkan dia dunia akhirat. Kemudian yang kedua, sahihul ibadah. Bikin anak kita ibadahnya benar. Karena ibadah yang benar ini akan membuat dia selamat di dunia dan selamat di akhirat, dekat dengan Tuhannya. Kenapa selamat di dunia dengan ibadah kita yang baik? Allah akan menjadi mata kita, telinga kita, tangan kita, hidung kita, ibadah kita baik. Apa kata Allah? La yazalul abdu yataqarraba ilayya bil fariidah. Tidak ada cara bagaimana hambaku mendekatkan dirinya padaku melainkan dengan cara melaksanakan ibadah wajibnya. Wala yazalul abdu yataqarraba ilayya bin nawafil, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah sunnah ketika ibadahnya tidak berhenti di ibadah wajib tapi disempurnakan dengan ibadah sunnah. Fakuntu ahbabtuhu fakuntu uhibbu, maka aku mencintainya. Dan ketika aku mencintai seorang hambaku, aku akan menjadi kedua mata yang kedua mata itu dia melihat. Aku akan menjadi telinganya yang dengan telinga itu dia mendengar. Aku akan menjadi kedua tangan yang dengan kedua tangan itu dia bekerja. Aku akan menjadi kedua kaki yang dengan kedua kaki itu dia melangkah. Aku akan menyertai mulutnya. Aku akan menjadi mulut yang dengan mulut itu dia berbicara. Kalau Allah sudah menyertai kita, apa yang lahir dari diri kita? Yang terbaik kan Bapak Ibu? Betul Bu? Luar biasa. Nah, bikin anak kita sahihul ibadah, benar ibadahnya sesuai dengan Quran dan sunnah Rasulullah. Yang ketiga, matinul khuluq, akhlaknya luar biasa. Karena orang yang sudah pondasi imannya baik, Quran sunnah dia kuasai, ibadahnya baik, akhlaknya pasti baik. Karena itu orientasi yang dibangun oleh Islam, rahmatan lil alamin. Wa ma bu'istu inna ma bu'istil utamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, itu lahir ketika kita mempelajari sirah, bagaimana Quran sunnah diwujudkan. Lihat sirah para nabi, lihat surah orang-orang sahabat, orang-orang soleh di kalangan para sahabat. Lihat sejarah peradaban manusia sebelum. Oh, dari situ dia akhlaknya baik. Maka ada rasa tanggung jawab untuk merubah peradaban dan menjadi agen perubahan. Anasiru taghir, agent of change. Luar biasa. Ini peradaban. Baik, kemudian yang keempat, kuwatul jismi. Fisiknya dilatih dengan ibadah. Subuh sudah bangun, mandi,
sholat, ke masjid. Nah itu membuat anak-anak. Nah, kita ajak dia olahraga. Rasulullah perintahkan anak kita latihan berenang, memanah kuda, apalagi Bu. Nah itu kita ajarkan agar fisiknya kuat. Karena Allah suka pada mukmin yang fisiknya kuat ketimbang yang lemah kan. Nah yang terakhir muwassataful fikri. Baca, dia suruh membaca dunia, belajar sains dan teknologi agar fikrohnya itu luar biasa. Setelah itu suruh dia berkarya untuk dunia. Kita tunggu hasilnya Bu. Subhanallah, ibu-ibu, inilah kurikulum para nabi dan rasul. Inilah kurikulum nabawi ya, yang sekarang kita lupakan. Mudah-mudahan tidak kita lupakan ya. Dan ini yang kita butuhkan untuk membentuk generasi akhir zaman. Tolong ibu-ibu lahirkan bagi kami putra-putri yang siap untuk membantu kami berjuang menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Tolong hadirkan untuk kami Umar bin Khattab yang baru. Kami ingin Muhammad Al-Fatih Bu yang baru, seperti itu. Baik, selesai ibu-ibu. Ada satu tayangan barangkali ini menjadi closing dari saya tentang Muhammad Al-Fatih yang dipuji Rasulullah SAW. Ya, apa kata Rasulullah? La tuftahannal Konstantiniyah. Sungguh nanti di akhir zaman Konstantinopel akan, maksud saya, sungguh nanti suatu saat Konstantinopel akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah yang membebaskan Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan adalah yang membebaskan pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Pertanyaannya, siapakah dia? Ternyata dia jatuh pada sosok yang bernama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih memimpin dunia di usia 22 tahun. Di usia 22 tahun, 22 negara dia 21 negara dikuasainya. Anak kita berapa negara yang dikuasainya, Bu? Ini Muhammad Al-Fatih. Kurikulumnya ini, Bu. Dan ini menutup apa yang saya sampaikan Bapak sekalian. Mohon maaf ini agak panjang. Terima kasih sebelumnya. Ya, kita lihat dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Dunia digenggam oleh Muhammad Al-Fatih di usia 22. 22 tahun menguasai dunia. Anak kita menguasai apa, Bu? Menguasai dunia, tapi di dunia maya. Bukan dunia nyata. Mobile Legend dia menangkan dari luar negeri. Kompetisinya dia ikuti. Bangga tuh. Baik ibu-ibu sekalian, inilah gambaran singkat secara umum tentang bagaimana kita mendidik generasi kita di akhir zaman dan apa yang kita butuhkan. Nah, insya Allah nanti kita rinci satu-satu Bu ya. Bagaimana sejak kita menikah, lalu bagaimana mendidik anak di usia kandungan. Nanti kita rinci satu-satu kalau memang nanti ini. Kita bahas itu, kita bedah buku itu, Prophetic Parenting, pendidikan ala Nabi. Jika itu kita tidak kuasai insya Allah, ibu silakan praktekkan di rumah. Ustadz, tapi anak saya udah gede-gede, bikin lagi Bu. Ustadz gak mungkin saya bikin lagi, Ustadz udah usia kepelakat. Oh berarti cucu yang ibu bikin. Cucu ibu coba praktekkan untuk cucu ya. Baik, demikian dulu barangkali ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Masjid Al-Murabi, DKM Al-Murabi yang telah memfasilitasi kajian ini. Terima kasih kepada Muslimah Al-Murabi yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sama-sama hadir. Mohon maaf, yang benar dari Allah bukan dari saya. Yang salah dari depan saya pribadi dan saya beristighfar. Tolong luruskan saya dengan Quran dan hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.